Salam sehat, salam waras buat pembenci Sintayong. Kalian harus bersabar dulu, oke? Wow, hari ini benar-benar hari yang bersejarah karena jutaan manusia pecinta sepak bola Indonesia mendukung Kyrgyzstan dan berharap Kyrgyzstan bermain dengan luar biasa. Dan akhirnya hari ini ya memang faktanya hasil akhir yaitu imbang 1-1 antara Kyrgyzstan dan juga Oman. Dengan demikian Indonesia lolos ke babak selanjutnya yaitu 16 besar. Akan tetapi buat para pembenci Sintayong, saya kira mereka pasti berpikir lain. Indonesia lolos bukan karena timnya bagus, melainkan karena dikasihani oleh Kyrgyzstan dan Oman. Inilah sepak bola. Ada perhitungan-perhitungan mulai dari teknis ataupun non teknis. Terlepas dari itu semua, saya kalau melihat komen-komen buat para pembenci Sintayong, mereka ternyata tetap nggak suka saat tim nasional Indonesia lolos ke fase berikutnya. Kenapa ya? Saking benci banget ya sama Sintayong? Atau kamu nggak suka ya Indonesia ini berkancah, berpesta, berkontestasi di liga tertinggi di Asia? Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Rudi. Malam ini benar-benar bersejarah meskipun Indonesia kalah dari Jepang dan juga Irak, tapi Indonesia malam ini ditentukan oleh pertandingan antara Oman dan juga Kyrgyzstan yang akhirnya Indonesia lolos ke babak selanjutnya yaitu 16 besar. Skor imbang 1-1 ini membuat Indonesia dapat keuntungan karena bisa berlanjut ke babak berikutnya. Terlepas dari itu semua, malam ini para pecinta tim nasional Indonesia benar-benar terfokus pada pertandingan Kyrgyzstan dan juga Oman. Dan lagi-lagi pecinta sepak bola Indonesia malam ini dukungannya sementara waktu berpindah ke Kyrgyzstan, tapi tidak boleh menang banyak, maksimal 2-1. Dan akhirnya skor imbang yaitu 1-1. Terima kasih buat pertandingan yang sangat sportif malam ini. Thank you banget buat para pemain Kyrgyzstan yang luar biasa. Kipernya malam ini juga, saya sendiri juga menonton deg-degan malam ini, nonton live streaming gila. Ini gimana di menit akhir saat wasit peluit meniup peluit panjang, plong rasanya. Jadi saat ini ternyata pemain Indonesia nggak jadi angkat koper untuk mudik pulang kampung, karena berikutnya kita akan menyongsong pertandingan yang lebih berat lagi karena Indonesia akan bertemu dengan lawan-lawan yang lebih berat lagi. Saya kira Sintayong kali ini benar-benar akan meracik strategi yang terkadang nggak masuk akal. Kalau kita berbicara kemarin saat pertandingan melawan Jepang terakhir, nggak masuk akal banget seorang Elkan Bagot dipasang sebagai striker ujung tombak di akhir pertandingan kurang beberapa menit. Tapi ternyata strategi yang membuat kita di luar Nurul, ternyata benar-benar nalarnya si Sintayong itu nggak bisa ditebak. Ternyata ketika ada lemparan jauh dari Pratama Arhan, para pemain pertahanan dari Jepang ini terfokus pada para striker termasuk Elkan Bagot karena dipasang sebagai seorang striker. Akhirnya mereka lepas mengontrol pergerakan dari Sandy Walsh. Secara Sandy Walsh bukanlah seorang striker. Jadi dari situlah akhirnya Sandy Walsh benar-benar mempunyai ruang yang sangat bebas untuk melesakkan tendangan yang akhirnya tercipta sebuah gol. Meskipun Indonesia tetap kalah, tapi setidaknya di sini bahwa kita mampu melihat bahwa perjuangan para pemain tim nasional Indonesia ketika wasit belum meniup bertanda berakhirnya permainan, maka perjuangan harus tetap berlanjut. Di situ ditunjukkan oleh para pemain tim nasional Indonesia 90 menit lebih, stamina fisiknya tetap stabil, nggak ada yang kedodoran. Akan tetapi kita tetap mengakui bahwa level kita memang jauh di atas Jepang. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat bahasa tubuh dari pelatih tim nasional Jepang saat di akhir pertandingan berdialog dengan Sintayong, bahasa tubuhnya menunjukkan adalah Indonesia mempunyai progres yang signifikan. Ternyata Indonesia sebagai tim underdog benar-benar patut diwaspadai oleh Jepang. Faktanya
Jepang mampu menggulingkan raksasa Jerman dengan skor telak 4-1. Tapi untuk bermain melawan Indonesia yang ranking FIFA-nya jauh di bawahnya hanya mampu melesatkan 3 gol. Itu pun berawal dari sebuah penalti dan juga kesalahan dari pemain Indonesia. Murni gol yang diciptakan oleh Jepang adalah 1. Luar biasa. Kita berharap pada pertandingan berikutnya Indonesia benar-benar menerapkan, khususnya Sintayong, membuat ramuan racian yang luar biasa. Mungkin kita selalu bertanya-tanya para penonton pecinta timnas, kenapa Shane Patinama ini nggak dipasang? Sama sekali nggak dipasang, nggak tahu alasan Sintayong apa. Yang jelas Sintayong lebih paham dari kita semuanya. Kebutuhan tim Sintayong lebih paham apa yang harus dilakukan dibandingkan kita sebagai pecinta sepak bola. Akan tetapi banyak sekali yang berpikiran, ngapain kita menarik para pemain yang ada di luar negeri untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia tapi ujungnya nggak dipasang. Itulah strategi. Pelatih mempunyai 100% mutlak dan nggak bisa diintervensi urusan menurunkan pemain dan juga strategi. Saya kira untuk garis pertahanan berharap sekali besok adanya Elkan Bagot di striker. Tapi keren juga sih kalau kita melihat strategi Sintayong, karena akhirnya mereka terfokus, para pemain lawan ini terfokus pada Elkan Bagot, akhirnya melupakan pemain lain bahwa di sayap masih ada Sandy Walsh di situ yang pemainnya sangat ngeri lah permainan kemarin. Mereka konsisten, Hapner juga konsisten meskipun melakukan kesalahan, tapi konsistensi dalam pertahanannya sehingga membuat para pemain Jepang ini kewalahan untuk membobol pertahanan Indonesia. Di lini tengah saya kira Indonesia kemarin sudah bagus karena levelnya aja yang memang sangat-sangat berat, sehingga untuk memainkan pola itu sangat sulit. Ya karena levelnya itu tadi, musuh Jepang. Rizky Ridho sering kali melakukan sebuah kesalahan yang mendasar, yaitu passing. Passingnya sering sekali salah. Kebanteran lah, kurang banter lah, wis nggak jelas Rizky Ridho. Semoga dalam pertandingan berikutnya nanti Rizky Ridho benar-benar maksimal. Tapi lagi-lagi Rafael Struijk oke lah, bermain kemarin sangat luar biasa meskipun nggak mampu menciptakan gol, tapi luar biasa untuk pergerakan-pergerakan. Banyak pecinta sepak bola Indonesia berharap Sananta juga dipasang. Saya sendiri juga berharap, tapi saya sendiri kalaupun memilih antara Struijk dan Sananta, saya masih tetap Struijk karena intelijensinya Struijk lebih kenceng. Kalau Sananta mungkin punya kelebihan lagi, dia bisa mengambil keputusan secara tepat. Sering sekali melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tapi dari sini saya kira Sintayong memang sudah mampu. Kebutuhannya ketika melawan siapa dia pasti mampu untuk meracik itu semua. Egy Maulana Fikri kemarin mungkin kita berpikiran Egy ini nggak ada kontribusinya. Sebenarnya ada. Dia suka sering kali juga membuka ruang, tapi terkadang itu tadi kesalahan mendasar yang sering dilakukan oleh para pemain, yaitu masalah passing dan juga kontrol. Passing dan juga kontrol itu seringkali para pemain tim nasional Indonesia itu selalu kurang maksimal. Akhirnya benar-benar diserobot oleh para pemain Jepang yang mempunyai kecepatan dan juga dribbling yang sangat luar biasa ini, membuat lini pertahanan dan gelandang serang ataupun bertahan Indonesia ini kocar-kacir. Tapi lagi-lagi malam ini kita sangat bahagia, kita surprise banget, kejutan yang luar biasa di tahun 2024 ini Indonesia lolos ke babak 16 besar. Salam sehat, salam waras buat pembenci Sintayong. Kalian harus bersabar dulu, oke?